Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. Qala al-musannifu at-tahayyuru fil ijtihad. Berikut adalah permasalahan apabila seorang itu bingung dalam ijtihadnya. Jadi melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang itu ragu dalam datangnya bulan Ramadan, apakah besok Ramadan atau tidak, maka dia diperintah untuk berijtihad, dalam artian dia mencari tanda-tanda akan tibanya bulan Ramadan, sehingga apabila dia yakin bahwasanya Ramadan sudah tiba, maka dia tidak apa-apa untuk berpuasa. Tapi misalkan bagaimana hukumnya apabila seorang tersebut tetap ijtihad tapi masih saja bingung? Dan ini pembahasannya. Wa amma idza ijtahadal insanu fi halatil ishtibah. Ketika seorang itu ijtihad dalam keadaan yang tadi tidak bisa menentukan tibanya bulan Ramadan, ila annahu tahayyarah, setelah dia ijtihad dia tetap bingung, walam yatamakkan min tarjihi syai'in, dan dia tidak bisa menguatkan antara tibanya atau tidaknya, walam tadhhar lahu ayatu alamatin tadulluhu ala maji'i Ramadan, dan tidak tampak pada dia tanda apapun yang menunjukkan akan tibanya bulan Ramadan. Faqad qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, innahu la yalzamuhu ay yasuma fi hadhihi al-halah. Imam Nawawi berkata bahwasanya dia tidak wajib puasa dalam keadaan seperti ini. Li'annahu la budda li sihhati siyami min al-ilmi biwujudi asy-syahri yaqinan aw dhannan. Karena sahnya puasa itu harus dengan syarat mengetahui akan tibanya bulan Ramadan, entah itu dengan yakin ataupun dengan prasangka yang kuat. Wa hadza la dhanna indahu wa la yaqin. Dan orang ini tidak ada prasangka yang kuat dan juga tidak ada keyakinan. Fa kaifa yasumu, dan bagaimana dia bisa berpuasa? Walakinahu in tabayyana lahu ba'da dhalika syai'un sama adaan am qada'an ala tafsir alladhi dzakarnahu fi man ijtahada. Akan tapi kalau misalkan tampak pada dia akan hakikatnya setelah itu, maka dia harus berpuasa entah secara ada apabila memang betul-betul dia ingatnya di bulan Ramadan, atau qada'an apabila dia ingatnya setelah pelaksanaan bulan Ramadan. Idza akhtatil ummatu fis siyam, apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti banyak orang ya, apabila orang-orang salah dalam puasa. Inna hadzal ladzi dzakarnahu bin nisbati lil fardhi idza iltabasa alaihi al-amru wajtahad, dan semua yang kita bahas di pembahasan sebelum-sebelumnya, apabila orang, yaitu satu orang, iltabasa alaihi al-amr, tidak bisa menentukan dan dia ijtihad. Wa amma bin nisbati li'amatil muslimina idza shamu bi itmami sya'ban 30 yawman, adapun kalau kita melihat orang-orang Islam secara mayoritas, apabila mereka puasa dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, au bi syahadati adlin bi ru'yatil hilali, atau mereka berpuasa dengan persaksian satu orang adil akan melihat hilal, tsumma tabayyana lahumul khata'u fi ma dhahabu ilaihi, lalu tampak akan ada kesalahan berkaitan dengan pendapat atau amaliyah yang mereka lakukan, ka an tabayyana lahum anna syahra sya'ban kana 29 yawman. Misalkan mereka puasa ketika 30 hari bulan Sya'ban berlalu, lalu mereka puasa, ternyata bulan Sya'bannya itu tidak 30 hari melainkan 29 hari. Aw anna syahadatal adli ala ru'yatil hilali kanat ghairu salimah, atau persaksian satu orang adil akan melihat hilal itu tidak sempurna, fa innahu la itsma alaihim aidan fi hadza, maka mereka tidak ada dosa dalam hal ini. Wa dzalika lima rawahu Abu Daud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena dari riwayat yang tadi dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-saumu yauma tasumun, puasa di hari mereka puasa, di hari kalian puasa, wal fitru yauma tuftirun,
dan tidak puasa di mana di hari kalian tidak puasa, wal adha yauma tudahun, dan hari kurban di mana di hari kalian berkurban. Qala Tirmidzi wa qad fassara jama'atun min ahli al-ilmi hadzal hadits faqal, Imam Tirmidzi berkata sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini, faqal innama ma'na hadza, sungguhnya arti ini, anna shauma wal fitrah ma'al jamaah wa 'idhamun nas wa 'azmun nas atau mu'zamun nas gitu. Karena puasa dan tidak puasa bersama orang yang banyak itu sesuai dengan banyaknya. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, makna al-hadis anna al-khata' mawdu'un 'anil nas fi ma kana sabiluhu lijtihadah. Dan arti dari hadis ini, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, bahwasanya kesalahan apabila dilakukan secara berjamaah itu ditiadakan, dalam artian tidak ada dosanya ya, apabila memang bergantungan pada ijtihad. Walau anna qauman ijtahadu, andai kata ada kelompok orang yang berijtihad, falam yarau al-hilala illa ba'da 30, sehingga mereka tidak bisa melihat hilal kecuali setelah 30 hari. Jadi 30 hari bulan Ramadan, falam yuftiru hatta staufu al-adad, sehingga mereka itu tidak iftar ya, tidak makan sampai mereka itu menyempurnakan 30 hari. Tsumma sabata indahum anna syahra kana tis'atan wa kemudian menjadi tampak pada mereka bahwasanya bulan Ramadan itu hanya 29 hari, tapi mereka 30 hari puasanya. Apakah ada dosa karena mereka sudah puasa di hari raya? Fala syai'a alaihim min wizrin aw itabin. Maka mereka tidak punya dosa akan apa yang mereka lakukan. Illa annahum idza stawfaw 'adada sya'bana 30 yawman thumma thabata anna sya'bana kana 29 yajibu 'alaihim qada'ul yawmil awwal. Hanya saja apabila mereka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, kemudian tampak jelas bahwasanya bulan Sya'bannya itu bukan 30 hari melainkan 29 hari, maka mereka wajib mengqadha atau mengganti hari yang pertama. Kenapa? Karena bulan Sya'bannya itu mereka tidak puasa ya. Bulan Sya'bannya mereka tidak puasa, sedangkan di hari terakhir itu hari puasa dan mereka tidak puasa karena menyempurnakan bulan Sya'ban. Asyartu tsani al-imsak 'anil mufattirat. Syarat yang kedua dalam puasa itu menahan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Asyartu awir ruknu tsani min arkanis siyami huwa al-imsaku 'anil mufattirat. Syarat atau rukun yang kedua dari rukun-rukun puasa yaitu menahan dari semua yang membatalkan puasa, di mana itu dimulai min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa nabda'u awalan bil kalami an zamanihi, tapi sebelumnya kita harus memulai untuk membicarakan zaman puasa. Awalan bidayatus siyam, pertama adalah permulaan puasa. Ittafaqal fuqaha'u ala anna as-siyama yadkhulu bi tulu'il fajri tsani wa huwa al-fajru as-sadiq wa huwa az-zamanu alladhi yu'adhdhinu fihi al-adhan ats-tsani fi 'urfina al-yawm. Semua para fuqaha bersepakat bahwasanya puasa itu masuk waktunya dengan terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Dan di mana fajar shadiq adalah waktu di mana orang melantunkan azan, mengumandangkan azan yang kedua ya. Kalau azan yang pertama tidak. Fabi mujarradil azani yasirul insanu mutalabbisan bisawm. Maka begitu ada azan dikumandangkan, maka orang sudah mulai berpuasa. Fayahrumu alaihi at-ta'amu wa syarabu wa kullu munafin lisyami mimma yajibul imsak anhu. Dan orang itu haram makan, minum, dan semua yang menafikan terhadap puasa yang wajib ditahan
Wa hadza ma alaihi al-amalu fi mukhtalafi amsaril Islam ala karril asar. Dan ini yang diamalkan di berbagai daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan negara-negara Islam selama berlalunya masa ataupun zaman. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa jamaahirul ulama'i min as-sahabati wa tabi'in faman ba'dahum. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, dan mazhab mayoritas ulama dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Qala Ibnul Munzir wa bihi qala Umar ibn Khattab wa Ibn Abbas wa ulama'ul amsar qala wa bihi naqul. Seperti yang dikatakan Ibnul Munzir dan juga dikatakan oleh Sayyidina Umar al-Khattab, Abdullah bin Abbas, dan mayoritas ulama Amsar, dan dengan itu kita akan mengatakan wa dalilu ala hadza ma rawahul Bukhari. Jadi dimulainya sejak terbitnya fajar. Wa dalilu ala hadza, dalilnya adalah ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan dalil akan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, qultu, saya berkata, kata Adi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni aj'alu tahta wisadati iqalain. Sungguhnya saya menjadikan dua tali di bawah bantalku. Iqalan abyad, yang pertama adalah tali putih, wa iqalan aswad, dan yang kedua adalah tali yang hitam. A'riful laila minan nahar, dengan itu saya bisa mengetahui malam dari siangnya. Faqala, bisa membedakan antara siang dan malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wisadaka al-arid, sungguh bantalmu sangat lebar. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud al-khaytul aswad wal khaytul abyad itu adalah malam dan siang. Jadi bukan tali. Jadi ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami khaytul abyad min khaytul aswad. Jadi dia punya dua tali atau benang yang putih dan benang yang hitam. Jadi dia taruh di bawah bantalnya. Kata dia ketika dia bilang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengannya saya bisa membedakan malam dan siang. Lalu oleh Nabi, bukan seperti itu, tapi yang dimaksud adalah malam dan siang. Jadi ini kinayah. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adhanu Bilal min sahurihi. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan juga Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamna'anna ahadakum adhanu Bilal min sahurihi. Tidak mencegah bagi kalian azan Bilal dari sahurnya. Azan Bilal tidak akan mencegah kalian. Fa innahu yu'adzin. Kenapa? Artinya adzan Bilal tidak menjadikan kalian tidak sahur, ya. Jangan jadikan adzan Bilal pencegah bagi kalian untuk sahur. Kenapa? Fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin yarji'a qa'imukum wa yuqidhu na'imukum wa yuqidhu na'imakum. Karena Bilal radhiyallahu anhu melantunkan atau mengumandangkan azan di waktu malam agar yang qiyamul lail bisa pulang ke rumah dan yang tidur bisa dibanguni. Walaisal fajru ayyakula hakadha hatta yakula hadza. Dan fajar itu bukan harus mengatakan ini dan ini. Wa jama'a ba'dur ruwat kafai. Jadi para perawi hadis ketika nyampe pada hakadha itu mereka itu mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu wamadda usbu'aihi as-sabbabataini. Kemudian mereka para ruwat ketika melafadzkan hadis ini hatta yaqula ay walaysal fajr ay yaqula hakadha hatta yaqula hadza, mereka itu memanjangkan dua jari telunjuk mereka seperti ini.
وما رواه البخاري ومسلم ومالك والنسائي عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. Jadi juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik, Imam Nasa'i dari sahabat Aisyah dan Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguhnya Bilal, beliau azan di waktu malam. Maka kalian ketika ada azan Bilal, maka tidak apa-apa kalian makan, minum sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Wa fi riwayatin anha wa an ibni Umar, dan juga riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Umar, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin, bahwasanya Sayyidina Bilal itu mengumandangkan azan dari waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian makan minum sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum melantunkan azan. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu'al fajr. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum beliau melantunkan azan ketika fajar sudah terbit. Adapun azan Bilal agar yang qiyam bisa pulang, agar yang tidur bisa dibanguni. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslimin ومالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. Dalam riwayatnya Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang laki-laki yang buta. La yunadi hatta yuqal lahu asbahta. Jadi karena Ibnu Ummi Maktum ini adalah laki-laki yang buta, sehingga tidak melantunkan azan kecuali dikatakan pada dia sudah waktu pagi, ya sudah waktu pagi, sudah masuk waktu subuh, seperti itu. Warawa an-Nasa'i an Anisah binti Habib al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Anisah binti Habib al-Ansariyah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adzana ibnu ummi maktum fala ta'kulu wa la tashrabu. Apabila Abdullah ibnu Ummi Maktum sudah melantunkan azan, maka janganlah kalian makan ataupun minum. Wa idza adzana Bilalun fakulu washrabu. Apabila Sayyidina Bilal sudah mengumandangkan azan, maka tidak apa-apa kalian makan ataupun minum. Fahadhil haditsu kulluha sahihatun sharihatun fi wujubil imtina' an ta'ami bi sama'in nida'i lis-shalah. Dan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi adalah hadis-hadis yang sahih, yang jelas akan wajibnya tercegah dari makanan dan minuman ketika mendengar panggilan azan yang kedua. Fa idza sami'a shaimul adzana, apabila seorang puasa tadi sudah mendengar azan yang kedua, wajib alaihi ayatruka ta'amahu wa syarabahu. Wajib bagi dia meninggalkan atau tidak menahan dari makanan dan minumannya. Fa in istamarra fi ta'amihi fa huwa muftirun. Apabila dia meneruskan makan ketika dia mendengar azan tapi masih makan, masih minum, maka dia dihukumi muftir, orang yang gagal puasa. Wa yalzamuhu ma yalzamu al-muftira min al-ahkam allati sanadhkuruha insyaallah. Dan wajib bagi dia melakukan apa yang wajib bagi orang yang membatalkan puasanya dari hukum-hukum yang kita akan sebutkan dan kita akan bahas insyaallah. Wa in kana fi famihi luqmatu ta'amin fa innahu la yajuzu lahu ay yabtali'aha. Apabila dalam mulutnya terdapat suapan makanan, ada makanan di mulutnya, kebetulan ketika ada makanan di mulutnya terdengar suara azan, fa innahu la yajuzu lahu ay yabtali'aha, maka dia tidak boleh menelannya. Au jur'atu ma'in fa innahu la yajuzu lahu ay yusighaha. Apabila ada seteguk air di mulutnya lalu dia mendengar azan, maka dia tidak boleh menelannya juga.
tidak boleh masukkan air tersebut ke dalam tenggorokannya, bal yajibu alaihi ay yakzifaha, akan tapi dia wajib membuang air tersebut, wa illa utubira mufattira, kalau tidak maka hal tersebut akan membatalkan puasanya. Falyatanabbah al muslimuna li hadza wal yahrisu alaihi, maka hendaklah orang-orang Islam memperhatikan akan hal ini dan bersungguh-sungguh tidak salah paham. Ma yaz'umuhu ba'dun nasi min jawazi at-ta'ami ba'da bad'il adzan. Berikut adalah hal yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya jawazut ta'am ba'da bad'il adzan, bahwasanya boleh makan setelah azan dikumandangkan, azan yang kedua. Wa amma ma yaquluhu ba'dun nasi min anna al-insana idza kana ala ta'amin wa sami'a an-nida fa innahu yutimmuhu hatta yashba. Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya orang ketika makan atau mulai makan lalu dia mendengar suara azan, fa innahu yutimmuhu hatta yashba, maka katanya dia menyempurnakan, dia melanjutkan makanannya sampai dia kenyang. Au kana yuridu syurba wal ka'su fi yadihi fa innahu yashrabu hatta yartawi. Ada juga pemahaman bahwasanya kalau orang hendak minum dan gelas air sudah ada di tangannya, kebetulan ketika itu dia langsung mendengar suara azan, kata dia fa innahu yashrabu hatta yartawi, maka dia minum walaupun sudah mendengar azan sampai dia puas minum. Fa innahu kalamun mukhalifun li hadhihi al-ahadits as-sahihati as-sarihati allati dzakarna. Maka perkataan ini melenceng dari hadis-hadis sahih yang kita sudah sebutkan. Man fa'ala hadza faqad aftar, barang siapa yang melakukan ini maka puasanya sudah batal. Wa amma ma rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu. Nabi katanya pernah bersabda, apabila salah satu dari kalian mendengar suara adzan sedangkan di tangannya masih ada wadah makanan ataupun minuman, fala yadahu hatta yaqti hajatahu, maka walaupun mendengar azan dia dianjurkan untuk tidak meninggalkannya sampai dia memenuhi kebutuhannya. Artinya kalau ingin makan maka udah teruskan aja makan, minum teruskan aja minum. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Dan bagaimana menanggapi hadis ini? Faqad qala al-Baihaqi aqiba riwayatihi, setelah riwayat ini dibacakan Imam Baihaqi berkata, wa hadza in sahha mahmulun inda awami ahli al-ilmi ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu yunadi qabla tulu'il fajr. Dan hadis ini, apabila hadis ini sahih, maka menurut mayoritas ulama pemahamannya bukan seperti itu. Yang dimaksud ketika kalian mendengar azan sedangkan kalian ingin makan, maka sempurnakanlah makan kalian. Yang dimaksud adalah azan yang pertama, ya, bihaitsu yaqa'u syurbuhu qubaila tulu'il fajr, sehingga minum atau makannya dia terjadi sebelum terbitnya fajar. Liyakuna muwafiqan li hadits Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum, agar hadis ini sesuai dengan riwayat hadis Aisyah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Wa ala hadza tattafiqul akhbar, berarti dengan dasar ini khabar tidak ada yang bertentangan. Wa hadzal ladzi qalahu al-Baihaqi huwa alladzi fahimahu man qablahu, dan ini yang dikatakan oleh Imam Baihaqi adalah pemahaman orang-orang sebelumnya. Wa aqarrahu alaihi man ba'dahu, dan ini sudah ditetapkan oleh orang-orang yang setelah Imam Baihaqi. Wa huwa alladzi tafaqa alaihi ahlul ilmi li sihhatil ahadits sabiqati wa sarahatiha fi anna at-ta'ama la yajuzu ba'da al-munada wal adhan lil fajr. Dan ini juga sesuai dengan pemahaman para ulama karena hadis-hadisnya yang sahih, hadis-hadis yang menganjurkan, yang memerintah untuk menahan ketika dikumandangkannya azan yang kedua,
ya, bahwasanya tidak boleh. Nah, maka dengan ini bisa disimpulkan bahwasanya yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kalian mendengar azan sedangkan kalian ingin makan ataupun minum, maka sempurnakanlah sampai kebutuhan kalian itu terpenuhi. Yang dimaksud azan itu adalah azan yang pertama.